Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Ma'ruf, NIM 1054211076117, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, Blok CS5 tahun 2020. Jadi di sini saya akan melakukan pembidaian ataupun pemasangan spalak pada pasien trauma dan juga melakukan beberapa teknik bandaging, yaitu circular bandaging, kemudian spiral bandaging, dan juga figure of 8. Nah, sebelum saya melakukan pembidaian ataupun pemasangan spalak pada pasien trauma, saya terlebih dahulu akan melakukan cuci tangan dan juga memakai handscoon. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemasangan, melakukan cuci tangan dan juga memakai handscoon, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan inform consent terlebih dahulu terhadap pasien dan juga menjelaskan tentang prosedur langkah-langkah tentang teknik pembidaian dan juga pemasangan teknik bandaging dengan beberapa teknik. Pak, perkenalkan, saya Dr. Irham. Jadi saya dokter yang berjaga di UGD pada hari ini. Jadi sekolah saya boleh tahu siapa nama Pak? Bapak Sabda. Oh iya, Bapak Sabda ini saya terima data rekam mediknya Bapak bahwa Bapak baru saja mengalami fraktur di bagian lengan kanan bawahnya Bapak. Jadi karena lengan bawahnya Bapak mengalami patah ataupun fraktur, jadi saya akan melakukan teknik pembidaian ataupun pemasangan spalak yang alat-alat pun ada beberapa alat yang akan saya butuhkan, yaitu ada mitela biasa, kemudian ada mitela segitiga, kemudian ada juga perban elastis dan juga spalak untuk ekstremitas atas. Nah, selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur pemasangan pembidaian. Jadi saya akan yang pertama saya akan melakukan pemasangan pembidaian di bagian anterior dan juga posterior, ataupun di bagian medial dan juga di bagian lateral pada luka traumanya Bapak. Nah, kemudian saya akan melakukan fiksasi ataupun mengikat dan juga melakukan fiksasi nantinya di akhir untuk mencegah terjadinya fraktur selanjutnya. Nah, mungkin nanti Bapak akan merasakan tidak nyaman atau bahkan merasakan nyeri. Kalaupun nyeri, Bapak bisa langsung sampaikan ke saya agar saya lakukan secara hati-hati proses pembidaian atau pemasangan spalaknya. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Kemudian selanjutnya yang pertama sebelum saya melakukan Pak, jadi saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan posisi anatomis dari lengan yang ada frakturnya. Nah, yang pertama saya akan melakukan inspeksi, melihat apakah ada tanda-tanda deformitas ataupun tanda-tanda kelainan pada lengan pada pasien, dan juga kita lihat apakah ada tulang atau keluar yang menandakan adanya fraktur terbuka pada lengannya Bapak. Nah, kemudian saya lihat juga apakah ada tanda-tanda pergerakan abnormal yang dilakukan dari lengannya Bapak, gitu. Nah, kemudian saya akan melakukan pemasangan pembidaian menggunakan spalak. Nah, yang pertama saya bisa lakukan di bagian anterior dan juga di bagian posterior, dan juga atau di bagian medial dan juga di bagian lateral. Tapi di sini saya akan melakukan pemasangan spalak ini di bagian medial dan juga di bagian lateral dari dengan bagian bawahnya Bapak. Pak. Nah, kemudian yang tidak lupa pula juga panjang dari spalak ini harus melewati
dua sendi, yaitu sendi bagian distal dan juga sendi di bagian proksimal. Nah, kemudian yang pertama kita akan lakukan fiksasi menggunakan mitella segitiga. Di bagian distal pada pasien. Nah, kemudian di bagian proksimal dari fraktur pada pasien. Jadi kita melakukan dengan secara hati-hati dan juga mempertanyakan apakah proses pemasangan ini nyaman oleh pasien atau tidak. Nah, kemudian setelah di bagian proksimal dan juga distal, kita lakukan pemasangan di fraktur side atau di bagian tengah dari lengan dari yang terkena fraktur pada pasien. Oke. Nah, setelah kita melakukan pemasangan spalak ataupun pembedaian, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil dari pembedaian ataupun pemasangan spalak yang sudah kita lakukan dengan cara yang pertama kita melakukan pemeriksaan denyut nadi. Nah, kemudian juga setelah pemeriksaan denyut nadi kita akan melakukan pemeriksaan apakah palpasi, apakah ada nyeri tekan dengan cara melihat dari wajah dari pasien. Nah, kemudian setelah itu kita melihat juga persoalan persarafan dari bekas luka trauma dengan meminta pasien ini menggerakkan jari-jari tangannya. Bisa digerakkan jari-jari tangan Pak? Oh iya. Nah, setelah kita melakukan pemasangan pembedaian dan juga evaluasi terhadap hasil pembedaian, maka selanjutnya kita akan mengelevasikan hasil dari pemasangan spalak ataupun pembedaian, mengelevasikan. Kemudian kita akan lakukan fiksasi menggunakan kain mitella biasa. Kemudian kita lakukan fiksasi di bagian punggungnya Bapak. Nah, setelah itu fungsi dari fiksasi ini ataupun pada saat mengelevasikan hasil dari pembedaian ini untuk mencegah terjadinya fraktur ulang ataupun sindrom kompartemen setelah dilakukan pembedaian ataupun pemasangan spalak. Nah, sekian dari video pemasangan spalak ataupun pembedaian. Selanjutnya di sini saya akan melakukan melakukan teknik bandaging. Ada beberapa teknik bandaging. Yang pertama circular bandaging, kemudian spiral bandaging, dan juga figure of 8. Nah, sebelumnya kita lakukan persiapan latihan bahan. Kita persiapkan perban elastis minimal 3 buah dan juga handscoon. Nah, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita siap melakukan pemasangan teknik bandaging. Nah, pertama saya akan melakukan teknik bandaging, yaitu circular bandaging.
kita melakukan secara sirkular. Dan di akhir kita lakukan fiksasi, bisa menggunakan penjepit ataupun kita jepit di fiksasi yang pertama tadi di bagian dari bandaging. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan teknik bandaging, yaitu spiral bandaging. Nah, di sini kita lakukan spiral bandaging. Sama, kita terlebih dahulu fiksasi, kemudian kita lakukan secara spiral dengan tidak menutupi semua lipatan sebelumnya, ataupun menyisakan sebanyak 1/2 ataupun 1/3 lipatan bandaging sebelumnya. Ini dilakukan secara spiral. Kemudian kita bisa kita lakukan fiksasi atau jepit dengan menggunakan penjepit, ataupun melakukan jepitan di lipatan terakhir dari bandaging dengan teknik spiral. Nah, selanjutnya setelah melakukan teknik sirkular dan juga teknik spiral bandaging, teknik bandaging yang terakhir yaitu kita akan melakukan teknik bandaging dengan yang nama figure of 8. Pertama, kita lakukan fiksasi bagian distal terlebih dahulu, lalu ke bagian proksimal, lalu menyilang kembali ke bagian distal, lalu ke bagian proksimal, lalu ke bagian distal. Lalu kita bisa lakukan lipatan untuk memfiksasi bagian dari ujung perban elastis. Nah, di sini kita bisa lakukan jepitan ataupun menggunakan jepitan ataupun menjepit di bagian perban elastis itu sendiri. Nah, sekian dari video teknik bandaging. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi fisabilillah, fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.